Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima liyunzira ba'san syadida bil ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita akan senantiasa mendapatkan redha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Ramadan ini adalah momentum turunnya Al-Quran atau momentum peristiwa nuzul Quran. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui merupakan pedoman hidup bagi kita, petunjuk bagi kita. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati Allah, tentunya penting bagi kita untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai rujukan, sebagai pedoman, sebagai sumber literatur bagi kita, sumber hukum bagi kita dalam melakukan aktivitas kehidupan di dunia yang fana ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, mengapa wahyu yang pertama itu bukan mengenai perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, atau perintah-perintah lainnya, tetapi mengapa wahyu yang pertama itu malah tentang Iqra? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu perintah membaca. Hal ini menunjukkan bahwa membaca merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kita semua untuk bisa mencapai derajat ketakwaan yang sesungguhnya. Karena dimulai dari membaca kita akan mampu memahami, selanjutnya merenungkan ayat-ayat Allah, dan yang paling penting pada akhirnya kita mampu menerapkan ayat-ayat Allah itu sebagai pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena takwa itu, saudaraku dirahmat Allah, akan menjadi rapuh bila tidak disertai dengan ilmu, dan ilmu pun tidak akan tumbuh dan berkembang apabila tidak diiringi dengan membaca. Maka oleh karena itu, saudaraku dirahmat Allah, momentum nuzul Quran ini sejatinya adalah menjadi pengingat bagi kita bahwa membangun ketakwaan itu harus diawali dengan membangun tradisi membaca Al-Quran, membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta membaca realitas kehidupan di dunia yang fana ini. Nuzul Quran merupakan peristiwa yang sangat penting, karena sebagaimana tadi saya sampaikan, wahyu yang pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana kata Allah dalam Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu kemudian diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia.
Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia ini dengan pena, dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran, saudaraku, diturunkan secara bertahap. Hal ini bertujuan tentunya agar manusia mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap adalah karena sejarah diturunkannya wahyu secara keseluruhan kepada umat-umat terdahulu yang menjadikan mereka sangat berat untuk mengerjakan semua perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Kemudian ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama ini, tentunya yang perlu kita pahami bahwa sekali lagi seluruh pemahaman ajaran agama itu harus dimulai dari membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca seluruh apa yang ada di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan itu semua kita akan semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Allah. Ada ayat qauliyah, yaitu firman Allah yang tertulis dalam mushaf Al-Quran ini, dan juga ada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berupa tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang sangat luas di alam semesta ini. Ini harus kita baca, karena dengan membaca ayat-ayat Allah ini, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan semakin meningkat. Karena dengan kita mau membaca ayat-ayat Allah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara dirahmati Allah, momentum nuzul Quran ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari atau setiap minggu? Kalau mau setiap selesai sholat, mungkin banyak kita tidak mampu membacanya. Tapi ini harus menjadi refleksi dan harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Paling tidak, sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Atau malah kita tidak pernah membaca Al-Quran? Jangankan setiap hari, 1 bulan pun tidak pernah, atau 1 tahun pun tidak pernah. Kalau ini sampai terjadi, saudaraku, mari kita berbenah diri. Kita baca Al-Quran. Bagaimana kita mau memahami isi kandungan Al-Quran kalau membacanya saja kita tidak pernah atau malas untuk membaca Al-Quran? Oleh karena itu, tanyakan itu pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap saat? Sudahkah kita memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Lantas selanjutnya kita bertanya, sudahkah kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata? Jangan sampai, saudaraku, Al-Quran itu hanya menjadi hiasan di lemari saja, tetapi tidak menjadi pedoman hidup kita. Kita harus ingat, saudaraku dirahmati Allah, perintah Iqra itu adalah pesan abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini bukan hanya seruan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, namun perintah Iqra itu adalah perintah kepada kita seluruh umat manusia, khususnya kita umat Islam. Jika kita ingin bangkit, maka jawabannya adalah bukan sekadar pada jumlah saja, tetapi pada kualitas keilmuan kita dan kesadaran kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mari kita senantiasa budayakan untuk membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan senantiasa memberikan petunjuk dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat momentum Ramadan ini, tentunya ini harus kita manfaatkan untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita baca Al-Quran, kita tadarusi Al-Quran, tetapi jangan lupa kita tadabburi Al-Quran, hingga nanti insya Allah dengan kita rajin membaca Al-Quran dan kita pun mampu memahami isi kandungan Al-Quran, insya Allah nanti pada akhirnya kita pun akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sekali lagi mudah-mudahan melalui momentum peringatan nuzul Quran ini akan menjadi awal baru bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, dan mari kita budayakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi syafaat bagi kita saat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saudaraku yang dirahmati Allah, renungan kita di kesempatan hari ini di tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan akan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Insya Allah ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mohon maaf atas segala alfa dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.